Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang materi tematik kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, pada video ini sudah saya rangkum dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat dalam mata pelajaran PPKN KD 3.1 dan 4.1. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan alam dan seisinya untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan bijak. Bagaimana sih cara memanfaatkan dengan bijak? Memanfaatkan dengan bijak itu bukan hanya menggunakan saja, tapi kita juga harus menjaga. Menjaga lingkungan merupakan salah satu penerapan sila Pancasila. Selain itu juga merupakan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa saja sih nilai yang terkandung dalam Pancasila terkait hubungannya dengan pelestarian hewan? Yuk kita lihat. Ada 5 sila dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diantaranya adalah bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah menciptakan beribu spesies hewan yang sangat berguna bagi manusia. Membersihkan kembali sisa-sisa sampah saat piknik ke kebun binatang. Mencintai fauna yang ada di Indonesia dengan cara melestarikan fauna tersebut. Bermusyawarah bersama anggota keluarga membahas kegiatan gotong royong membersihkan kandang hewan peliharaan. Dan juga memberikan upah yang layak dan adil untuk karyawan yang bekerja di peternakan hewan. Itu adalah salah satu contoh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terkait hubungannya dengan pelestarian hewan. Sekarang kita ke Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 tentang kesimpulan dan kata baku. Kesimpulan adalah pernyataan yang merangkum seluruh isi dari paragraf. Kesimpulan antara satu orang dengan orang lain biasanya kalimatnya berbeda, jadi tidak usah berpatokan dengan yang lain ya. Yang penting pernyataannya itu merangkum seluruh isi dari paragraf. Ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yang pertama, ringkasan berisi pemaparan atas masalah dalam teks. Yang kedua, bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit dan mudah dipahami, serta berisi fakta yang sesuai dengan teksnya. Kata baku adalah kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata baku digunakan untuk berkomunikasi pada saat acara-acara formal, untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi. Kata dianggap tidak baku apabila kata yang dipakai tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kata baku sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Selain untuk berkomunikasi pada acara-acara formal, kata baku digunakan untuk membuat laporan, membuat karya ilmiah, membuat nota dinas, dan membuat surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita lanjut ke IPA KD 3.3 dan 4.1 tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang pertama adalah menempel atau okulasi. Nah, bisa dilihat di situ gambarnya bagaimana cara menempel. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Nah, selanjutnya langkah-langkah okulasi.
Biasanya ini mengiris batang bawah, membuat jendela okulasi, mengambil mata tunas atau tempel, penempelan atau penyisipan mata tunas, kemudian mengikat tempelan tersebut. Nah, setelah beberapa waktu, membuka ikatan, kemudian memotong batang bawah. Kelebihan okulasi yang pertama, cepat berkembang biak. Yang kedua, pertumbuhan seragam dan memiliki sifat baru. Kekurangan okulasi, jumlah tumbuhan tidak bertambah, keberhasilannya rendah, dan perlu tenaga ahli agar okulasi tersebut berhasil. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara okulasi, misalnya jeruk, kakao, belimbing, dan karet. Yang kedua, yaitu stek. Stek. Bisa kalian lihat ada gambar batang yang ditancapkan ke tanah. Stek adalah metode memperbanyak tumbuhan dengan menanam batang tertentu dari tumbuhan ke dalam tanah tanpa menunggu tumbuhnya akar terlebih dahulu. Jadi untuk menanam tumbuhan dengan cara stek ini, kita tidak perlu menunggu ada akarnya, cukup batangnya saja yang ditanam. Macam-macam stek ada 3, stek daun, stek batang, dan stek akar. Stek batang contohnya tebu, ketela pohon, dan sirih. Stek daun contohnya begonia dan cocor bebek. Sedangkan stek akar contohnya adalah sukun dan kersen. Langkah-langkah melakukan stek. Ada 4 langkah di sini. Lakukan kerat ranting, memotong bibit stek, pemberian hormon, menanam bibit stek tanaman. Kelebihannya cepat berbuah, tidak terkendala musim atau waktu, dan sifatnya sama dengan induk. Kekurangan stek yang pertama, lebih mahal daripada biji. Harus memiliki pohon induk, jumlah anakan sedikit, dan perakaran tidak kuat. Yang ketiga yaitu mencangkok. Nah, ini yang biasanya dilakukan bapak-bapak di rumah. Mencangkok pohon mangga. Mencangkok sendiri adalah perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan membuat cabang atau dahan menjadi berakar. Mencangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Langkah-langkah mencangkok. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memilih dahan tanaman yang bergaris tengah, kira-kira 2 cm. Jadi minimal garis tengahnya adalah 2 cm. Kalau kecil, tidak cocok untuk dilakukan pencangkokan. Yang kedua, sayatlah kulit cabang serta secara melingkar sepanjang 3-5 cm. Kelatlah kulit dahan itu dengan ujung pisau. Keringkan bagian dahan yang telah dikupas dengan membiarkan selama 2-5 hari. Kemudian, bungkuslah dahan yang telah terkelupas dengan plastik, ijuk, atau sabut. Kelebihan dari mencangkok ini adalah cepat berbuah, sifatnya sama persis dengan induk, dan cepat menghasilkan keturunan. Kekurangannya, tanamannya tidak tahan kering, pohon induk tajuknya menjadi rusak, tidak bisa digunakan dalam jumlah besar. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara mencangkok biasanya itu adalah rambutan, mangga, jeruk, jambu air, dan lain-lain. Yang keempat adalah teknik merunduk. Nah, bisa dilihat ada gambar tumbuhan. Di sini merunduk adalah proses perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Jadi, batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembang biak. Tetapi, kita harus menimbun batang tanaman tersebut dengan tanah. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara merunduk, misalnya apel, lamanda, selada air, dan bougainville. Langkah-langkah merunduk, pilih batang tanaman yang kuat dan lentur, serta panjang. Kerat bagian kulit batangnya, bengkokkan batang tanaman hingga sedikit bagiannya menyentuh tanah.
Kemudian kubur bagian yang menyentuh tanah tadi dan beri pemberat di atasnya. Biarkan selama beberapa hari dan siram secara teratur. Kelebihan dari merundu. Yang pertama, individu atau tumbuhan baru didapatkan dengan lebih cepat. Sifat bunga atau buah dari individu yang baru yang didapatkan dengan merunduk sama seperti induknya. Tingkat keberhasilannya juga cukup tinggi. Kekurangan merunduk. Banyak bibit atau keturunan baru yang didapatkan atau dihasilkan. Hanya bisa diterapkan terhadap tanaman dengan dahan elastis dan dekat dengan permukaan tanah. Sulit dilakukan terhadap tanaman dengan ukuran relatif besar ya. Jadi ini hanya bisa dilakukan terhadap tanaman yang ukurannya relatif kecil. Individu baru yang dihasilkan tak memiliki akar tunggang, dengan demikian lebih mudah tumbang. Merunduk dilaksanakan dengan cara merusak tumbuhan yang menjadi induk. Teknik kelima yaitu menyambung atau mengenten. Nah, lihat gambarnya. Bagaimana cara menyambung tumbuhan dengan diikat? Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Ada tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara menyambung, misalnya terong, durian, kelengkeng, dan tomat. Langkah-langkah menyambung, pilihlah tanaman yang akan disambung. Jenis tanaman yang akan disambung harus sama. Tanaman tersebut harus muda, hasil persemaian, berdiameter batang antara 1-2 cm. Potong bagian yang akan disambung, belah dengan pisau sedalam 1-2 cm. Cari ranting tanaman yang akan disambungkan dengan diameter hampir sama dengan batang pokok. Iris pada kedua sisinya dengan pisau sehingga berbentuk mata kapak. Sisipkan ranting yang akan disambung ke batang pokok yang telah dibelah dan kemudian ikat dengan kuat. Tutuplah sambungan dengan plastik. Kelebihan dari teknik penyambung ini adalah produksinya cepat, hasil produksinya sama dengan keinginan. Sedangkan kekurangannya adalah ukuran dua batang harus sama. Jika tidak sama, maka proses menyambung ini akan gagal. Dan jenis pohon itu harus sekeluarga, harus sejenis. Melestarikan hewan dan tumbuhan. Di Indonesia ada beberapa hewan yang terancam punah. Hewan itu antara lain orangutan, bekantan, badak bercula 1, harimau Sumatera, cendrawasih, jalak Bali, elang Jawa, dan komodo. Sedangkan tumbuhan yang terancam punah antara lain bunga Rafflesia nordi, bunga bangkai. Ya, bunga bangkai itu adalah bunga Rafflesia nordi, anggrek hitam, pohon cendana, dan sebagainya. Penyebab utama terjadinya kepunahan hewan dan tumbuhan antara lain. Yang pertama adalah hilang atau rusaknya habitat hewan dan tumbuhan. Alih fungsi hutan. Nah, hutannya ditebang, dijadikan perumahan, jadi beralih fungsi. Yang ketiga adalah perburuan hewan dan tumbuhan langka. Upaya-upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka antara lain. Yang pertama dengan pembangunan cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Membudidayakan hewan dan tumbuhan langka. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan dengan cara yang bijak, tebang pilih dan tebang tanam, reboisasi atau penghijauan, serta mengkampanyekan gerakan pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, gimana sih cara mengkampanyekan gerakan pelestarian hewan dan tumbuhan? Gerakan pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi tulisan maupun gambar yang menarik di atas kertas, berisi informasi penting yang sifatnya mengajak. Biasanya harus ditempel di tempat-tempat ramai dan strategis agar mudah dibaca oleh orang lain. Nah, ini adalah contoh poster. Nasib mereka ada di tangan kita. Jadi, kita yang harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Berikutnya, kita ke IPS KD 3.1 dan 4.1. Kondisi politik negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia yang beribu kota di Jakarta adalah negara berbentuk republik yang menganut sistem pemerintahan republik konstitusional, yaitu
Suatu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, sekarang presidennya itu adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Kekuasaan presiden itu dibatasi oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya, bahasa resminya adalah bahasa Indonesia, mata uangnya adalah rupiah. Negara ASEAN kedua yaitu Malaysia. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Bentuk negara Malaysia adalah kerajaan dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Negara-negaranya bergelar yang di Pertuan Agung. Kepala negara bagian Malaysia adalah raja. Dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri Malaysia saat ini adalah Muhyiddin Yassin. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu dan mata uangnya adalah ringgit. Yang kedua yaitu Singapura. Singapura beribu kota di Singapura, berbentuk republik dengan kepala negara yaitu presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri Singapura saat ini adalah Lee Hsien Loong. Lagu kebangsaan Singapura adalah Majulah Singapura. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris, Melayu, dan Mandarin. Mata uang yang dipakai saat ini adalah dolar Singapura. Yang keempat adalah Filipina. Filipina ini beribu kota di Manila. Bentuk negaranya adalah republik dan pemerintahannya adalah presiden. Presiden Filipina sekarang adalah Rodrigo Duterte. Lagu kebangsaan Filipina adalah Lupang Hinirang. Bahasa resminya adalah bahasa Tagalog. Mata uang Filipina adalah peso. Yang kelima adalah Thailand. Thailand beribu kota di Bangkok. Bentuk pemerintahan Thailand adalah kerajaan dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Kepala negara Thailand adalah seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri sekarang adalah Prayut Chan-o-cha. Lagu kebangsaan Thailand adalah Prang Chathai. Bahasa resminya adalah bahasa Thai. Mata uang Thailand adalah baht. Yang keenam yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan. Bentuk negara Brunei adalah kesultanan dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Kepala negara Brunei Darussalam adalah sultan dan kepala pemerintahannya juga sultan. Sultan Brunei sekarang itu adalah Sultan Haji Sir Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah. Lagu kebangsaan Brunei Darussalam adalah Allah peliharakan Sultan. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Mata uang Brunei Darussalam adalah Brunei Dollar. Yang ketujuh yaitu Vietnam. Vietnam beribu kota di Hanoi. Bentuk negara Vietnam adalah Republik Sosialis dengan kepala negara seorang presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri Vietnam sekarang adalah Nguyen Huoc Phuc. Lagu kebangsaan Vietnam adalah Sin Quan Cha. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Mata uang Vietnam adalah dong. Yang kedelapan yaitu Myanmar. Myanmar beribu kota di Naypyidaw. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Lagu kebangsaan Myanmar adalah Kaba Make. Bahasa resminya adalah Myanmar. Mata uang resmi Myanmar adalah Kyat. Yang 9 yaitu Laos. Laos ini adalah negara yang beribu kota di Vientiane. Bentuk negara Laos adalah republik dengan sistem pemerintahan republik sosialis. Kepala negaranya seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri sekarang adalah Thongloun Sisoulith. Lagu kebangsaan Laos adalah Peng Khat Lao. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Mata uang resminya adalah New Kip. Yang selanjutnya yaitu Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Bentuk negara Kamboja republik dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Kepala negara adalah raja dan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri.
Perdana Menteri sekarang adalah Hun Sen. Lagu kebangsaan Kamboja adalah No Courage. Bahasa resminya adalah Khmer dan mata uang resminya adalah Riel. Timor Leste. Timor Leste beribu kota di Dili. Bentuk negara Timor Leste adalah Republik. Kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Perdana Menterinya sekarang adalah Taur Matan Ruak. Lagu kebangsaan Timor Leste adalah Patria. Bahasa resminya adalah bahasa Tetun dan Portugis. Mata uang resminya adalah dolar Amerika dan centavos. Selanjutnya SBDP KD 3.4 dan 4.4. Pewarnaan patung. Nah, alat dan bahan untuk pewarnaan patung adalah cat akrilik, air, alas berupa koran bekas, patung yang akan diwarnai, kuas, dan palet. Cara mewarnai patung yaitu yang pertama campurkan warna pada palet dengan air, warnai patung yang sudah benar-benar kering, jemur atau angin-anginkan patung hingga catnya kering. Nah, demikian tadi pembahasan tema 3, pembelajaran 1 sampai 6. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 6. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.